Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah Hans-Gerd Gadamer. Dilahirkan di Marburg pada tahun 1900 dari seorang ahli kimia. Ia sempat menimba ilmu di Breslau tapi kemudian kembali lagi untuk belajar filsafat pada para filosof neo-Kantian. Pada tahun 2022, ia telah menyelesaikan disertasinya dan belajar filsafat kepada Martin Heidegger, yang pemikiran Heidegger ini sangat mempengaruhi Gadamer. Pada tahun 1929, ia menyelesaikan habilitation, penelitian pasca doktor untuk menjadi profesor. Ia termasuk anti-nazisme, karena itu pada masa Hitler ia tidak mendapatkan posisi penting. Pada 1949, ia pindah ke Heidelberg dan mengabdikan dirinya di kota ini hingga meninggal. Salah satu karyanya Wahrheit and Method merupakan buku yang sangat berpengaruh di dunia barat. Teori. Dalam bukunya memuat pokok pikirannya tentang hermeneutik filosofi yang tidak hanya berkaitan tentang teks tetapi juga seluruh objek sosial dan humaniora, walaupun bahasa adalah objek utama hermeneutiknya. Di dalam bukunya memang tidak disebutkan secara eksplisit maupun eksplisit tentang metode penafsiran tertentu terhadap teks, dengan dalih bahwa dia tidak mau terjebak pada ide universalisme untuk semua bidang sosial dan humaniora, sebagaimana yang pernah digagas oleh Dilthey. Meskipun demikian, teorinya dapat memperkuat metode pemahaman atau penafsiran objek tertentu, termasuk teks tertulis. Setidaknya dapat digolongkan menjadi 4 teori pokok hermeneutik Gadamer. 1. Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Setiap penafsir pasti berada pada situasi tertentu yang mempengaruhi pemahamannya terhadap teks, atau disebut dengan secara efektif. Seseorang harus menyadari bahwa setiap pemahaman, sadar maupun tidak, dipengaruhi oleh sejarah. Pesan dari teori ini adalah bahwa seseorang harus mampu mengatasi subjektivitasnya saat ia menafsirkan. Kedua, teori prapemahaman. Dalam hal ini yang dimaksud adalah posisi awal penafsir yang sudah harus ada, yang meliputi tradisi di mana seseorang menafsir ada dan juga perkiraan awal yang terbentuk dari tradisi tersebut. Kaitannya adalah agar penafsir mampu mendialogkan teks yang ditafsirkannya. Meskipun demikian, menurut Gadamer hal ini harus dikoreksi dan direhabilitasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum prapemahaman ini dengan teks, dengan tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan prapemahaman. 3. Teori asimilasi horizon. Saat menafsirkan harus menyadari bahwa ada 2 horizon cakrawala pengetahuan atau horizon dalam teks, serta cakrawala pemahaman atau horizon pembaca. Dalam penafsiran terdapat 2 horizon menafsir dan juga horizon teks itu sendiri. Yang kedua, hal ini oleh Gadamer harus dikomunikasikan agar ketegangan di antara keduanya dapat diatasi. Untuk memahami sebuah teks harus membiarkan teks yang dimaksud berbicara, yang artinya sebuah pengakuan akan keberatan masa lalu. Menurut Gadamer, horizon pembaca hanyalah titik pijak seseorang dalam memahami teks, yang artinya titik pijak ini harus membantu memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks. Disitulah terjadi pertemuan antara subjektivitas pembaca dan objektivitas teks, di mana makna objektif lebih diutamakan. 4. Teori aplikasi. Setelah mendapatkan makna objektivitas dari prinsip ketiga, maka selanjutnya adalah penerapan pesan-pesan yang terkandung di dalam teks dalam kehidupan sehari-hari. Teks harus diikuti menurut makna terdalam, sehingga kita harus katakan bahwa teks itu bukan objek yang sebenarnya, tetapi merupakan fase dalam mengeksekusi peristiwa komunikatif. Elaborasi kesesuaian hermeneutik Gadamer dengan aspek ulumul Quran. Teori kesadaran sejarah dan teori pemahaman dan kehati-hatian dalam menafsirkan Al-Quran. Melihat teori kesadaran sejarah dan teori pemahaman bahwa dalam menafsirkan harus berhati-hati dan tidak boleh menafsirkannya hanya karena pemahaman yang terpengaruh oleh sejarah. Keduanya ini jelas sesuai dengan apa yang dipaparkan ulama ulumul Quran, bahkan dalam menafsirkan dengan ra'i semata atau dugaan dilarang jika belum teruji kebenarannya, dan juga dilarang untuk menafsirkan Al-Quran jika penafsir belum menguasai ilmu yang terkait atau yang terikat dengan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Teori asimilasi horizon-horizon. Gadamer terdapat 2 horizon yang harus diperhatikan, horizon teks dan horizon pengarang. Horizon teks dicari terlebih dahulu dengan melihat apa yang ada di dalam teks serta apa yang melengkapi teks, yang menghasilkan dan Chaung yang nantinya akan digabung dengan horizon penafsir dalam bentuk reaktualisasi penafsiran. Teori aplikasi yang dikemukakan Gadamer setelah seseorang menemukan makna dari teks yang muncul, kemudian dilakukan reaktualisasi dengan memperhatikan
kesinambungan makna baru dengan makna asal dari sebuah teks. Teori tersebut kiranya dapat diterapkan dalam praktek penafsiran Al-Quran yang biasa disebut dengan makna cumagzah, yang dimaksud adalah salah satu bentuk interpretasi yang memperhatikan makna asal maupun makna yang terdapat dalam dirinya. Interpretasi ini dilakukan dengan cara memperhatikan konteks seksual dengan analisis bahasa sebagai basisnya dan konteksnya sejarah di mana teks itu muncul dengan analisis historis sebagai instrumennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.